Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan kembali membahas tentang latihan soal. Lebih tepatnya materinya adalah tentang elastisitas bahan. Nah, untuk itu kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Di soal yang pertama ini ada sebuah pegas ditarik oleh sebuah gaya sebesar 60 Newton. Berarti ini yang diketahuinya adalah F-nya itu adalah 60 Newton. Hingga pegas bertambah panjang berarti ini adalah delta X sama dengan 30 cm. Nah, karena 30 cm dalam satuan cm, maka harus dirubah dulu ke dalam meter. Jadi 30 cm itu adalah 0,3 meter. Tentukan konstanta pegas tersebut. Berarti nilai K-nya ya, yang ditanyakan adalah K-nya berapa. Oke, untuk menghitungnya berarti kita menggunakan persamaan hukum F sama dengan K dikali dengan delta X, di mana K itu adalah F dibagi dengan delta X. F-nya adalah 60 dibagi dengan delta X-nya adalah 0,3. Nah, 60 dibagi dengan 0,3 itu jawabannya adalah 200 Newton. 200 Newton per meter. Jadi nilai K-nya adalah 200 Newton per meter. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 2. Nah, untuk soal yang kedua ini, soalnya nanti jawaban juga akan panjang karena pertanyaannya pun ada 4 pertanyaan ya. Nah, untuk soal yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama, kita akan menganalisis satu persatu dari sebuah rangkaian di sini ya. Ini ceritanya ada sebuah benda dikaitkan dengan beberapa pegas tertentu dalam sebuah rangkaian. Ini ada rangkaian paralel, ini juga sama paralel, nanti akan menghasilkan rangkaian seri. Jika K1 sama dengan K2 sama dengan K3 dan seterusnya, ini nilai-nilainya, maka tentukan konstanta pegas pengganti ya. Ini yang pertama dulu kita bahas tentang konstanta pengganti atau biasa disebut dengan K total. Jadi tugas kita menghitung nilai K di sini. Ini kan ada K1, K2, K3, K4, K5 dan K6 ya ini. Ini harusnya K6. Nah, jadi K6 sampai dengan K6 itu harus dihitung semua ya. Caranya bagaimana? Berarti kita tinjau satu persatu. Nah, ini untuk ini. Nah, di sini nih. Ini segini ya. Jadi segini. Nah, itu adalah rangkaian paralel. Nah, karena rangkaian paralel, maka kita akan menghitung nilai Kp-nya. Kp itu sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dengan K3. Nah, Kp itu adalah konstanta pegas paralel. Ya, untuk menghitung rangkaian paralel pada sebuah pegas, ini kan paralel. Ya, paralel itu berjajar kayak gini. Berarti tinggal dihitung aja K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan K3. Nah, nilai K1-nya itu adalah 2 ditambah dengan 2 ditambah lagi dengan 2. Karena K1 sama dengan K2 sama dengan K3 yaitu nilainya 2. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 jawabannya adalah 6 Newton per meter. Ya, kemudian ini udah beres nih yang ini. Maka rangkaian yang ini tuh akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah Kp. Oke, ini Kp ya, berarti ini Kp1 ya. Ini Kp1 karena rangkaian berikutnya yang di sini itu juga sama rangkaian paralel. Jadi ini Kp1, tadi Kp1, ini adalah K4, ini adalah K5 dan ini adalah K6 ya. Jadi kita akan menghitung satu lagi yaitu yang di sini nih. Nah, ini berarti yang di sini 2 ini kita hitung. Karena itu juga rangkaian paralel berarti akan menghasilkan Kp2. Kp2 itu adalah K4 ditambah dengan K5. K4-nya berarti 3 ya. 3 ditambah dengan 3 sama dengan 6 Newton per meter juga. Nah, ini jadi Kp2. Nah, maka rangkaian yang di sini itu akan berubah lagi menjadi seperti ini. Nah, ini adalah Kp1. Yang ini berubah menjadi kayak gini. Jadi Kp2 dan ini adalah K6. Nah, karena berjajarnya ke bawah itu berarti membuat sebuah rangkaian baru. Rangkaiannya disebut dengan rangkaian seri.
Kalau paralel itu berjajarnya ke kanan atau ke kiri kayak gini ya. Tapi kalau seri itu ke bawah ya. Berarti untuk menghitung serinya, jadi itu rumusnya 1/KS sama dengan 1/KP1 yang ini ditambah dengan 1/KP2, berarti yang ini ditambah lagi dengan 1/K6 yang ini ya, sama dengan 1/K6-nya kan berarti KP1-nya adalah 6 ditambah dengan KP2 juga 6 ditambah K6 juga adalah 6 juga. Ini ya. Nah, karena udah sama penyebutnya tinggal dijumlahkan aja. 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3 kan ya. Jadi 3/6 ini adalah 1/KS. Maka nilai KS itu akan sama dengan 6/3. Tinggal dibalik aja ya. Jadi kalau 1/KS sama dengan 3/6, maka kalau KS aja itu tinggal dibalik. 6 dibagi 3. 6 bagi 3 itu adalah 2 Newton per meter. Nah, karena kita udah mensatukan semua, nah ini menyatukan semua KP1, KP2, K6 sudah disatukan, maka KS ini adalah sebagai K total. Jadi udah beres semua ya. Inilah jawaban untuk yang A, konstanta pegas penggantinya adalah sebesar 2 Newton per meter. Oke ya. Oke, sekarang kita hitung yang B. Ini ada pertambahan panjang pegas, berarti ini yang B ya. Nah, B berarti tadi itu kan konstanta pegas penggantinya ini adalah 2 Newton per meter ya. Oke ya. Nah, untuk yang B berarti pertambahan panjang pegasnya kita hitung. Berarti yang ditanyakan delta X. Nah, untuk delta X kita gunakan persamaan hukum Hooke lagi. F sama dengan K dikali dengan delta X. Maka delta X itu akan sama dengan F dibagi dengan K. Nilai F-nya itu adalah kita nggak tahu berapa, tapi nilai F itu akan sama dengan nilai W. Ya, F itu kan gaya. W juga sama gaya, cuma namanya gaya berat ya. Secara dimensi pun F dengan W sama ya. Jadi W itu akan sama rumusnya juga. Jadi W itu akan M dikali G. Sama dengan F. F juga M kali G ya. M-nya itu berarti 4 kilo kan. Nah, 4 yang ini dikali gravitasinya adalah 10. Dibagi dengan nilai K-nya berarti K-nya tadi 2 ya. Yang ini ya. Jadi 2. 4 kali 10 adalah 40. Dibagi dengan 2. Jadi jawabannya adalah 20 meter. Beres ya. Jadi per tahun panjangnya untuk keseluruhannya itu adalah 20 meter. Oke, untuk yang B udah beres, berarti tinggal yang C. Untuk C itu kan yang ditanyakan adalah energi potensial pegas, berarti nilai EP. EP-nya berapa? Nah, untuk EP itu sama dengan bisa menggunakan setengah K dikali dengan delta X dikuadratkan, atau boleh juga menggunakan persamaan EP sama dengan setengah F dikali dengan delta X. Nah, biasanya saya selalu menggunakan persamaan yang ini ya. Jadi, setengah dikali dengan F itu adalah F-nya berarti yang ini nih. Ya, 40. Dikali delta X-nya adalah yang barusan kita hitung. Itu 20. Jadi, ini 20. Oke, sama dengan ini berarti bisa dicoret. Jadi, 20 juga. 20 kali 20 adalah 400 Joule. Jadi, energi potensialnya adalah 400 Joule. Kemudian untuk frekuensi pegas, sekarang yang D ya. Berarti untuk yang D, kita akan menggunakan persamaan frekuensinya. Sama dengan 1/2 pi akar dari K dibagi dengan M. Ini persamaannya sama dengan 1/2 pi akar dari nilai K-nya, berarti yang tadi ya. Nilai K itu ini nih. Nah, K-nya adalah 2. Jadi 2 dibagi dengan M-nya adalah 4. Nah, jadi sama dengan 1/2 pi akar dari 2 bagi 4 itu kan 0,5. Ya. Nah, nilai F sama dengan 1/2 pi. Karena 0,5 itu kan hasilnya adalah 0,71 ya.
Jadi 0,71. Nah, berarti ini bisa juga jadi 1/2pi kali 0,71 adalah, jadi 0,71-nya dibagi 2 aja, berarti jadi 0,355 per pi. Nah, cukup aja sampai sini. Jadi jawabannya sudah berakhir di angka 0,355 per pi Hertz ya. Jadi ini semua udah terjawab. Jadi nomor B udah, nomor C juga udah, dan nomor D juga udah. Gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal yang ketiga ini ada perbandingan frekuensi pegas A dan pegas B jika konstanta pegas dianggap identik. Jadi kita harus membandingkan antara pegas yang ini ya, yang di gambar A ini dengan pegas yang di gambar B. Berarti ini perbandingannya kayak gini, berarti FA berbanding dengan FB ya, sama dengan 1/2pi akar dari K berbanding M dibagi dengan M. Oke, ini adalah 1/2pi akar dari ini KB ya, berarti per M. Nah, ini berarti KA ya. Nah, ini berarti sama, ini sama, dicoret aja. Berarti M juga sama ya. Yang beda adalah KA dengan KB ya. Berarti FA berbanding dengan FB itu sama dengan akar dari KA per akar dari KB. Nah, kita nggak tahu nih KA-nya berapa ya. Jadi kita harus hitung satu persatu yang di sini. Berarti untuk ngitung KA ya, KA-nya berapa? KA itu adalah konstanta pengganti pegas di A ya. Berarti ini yang di sini kan rangkaian ini adalah paralel. Nah, jadi untuk menghitung KA berarti kita harus hitung dulu kan ini ya. Jadi rangkaiannya adalah sebagai rangkaian paralel dulu kan yang ini ya. Jadi sama dengan yang tadi, KP itu akan sama dengan K1 ditambah dengan K2. Karena bahasanya konstanta pegasnya dianggap identik, berarti nilai K1 itu adalah K ditambah dengan K. Jadinya adalah 2K ya. Maka rangkaian yang ini setelah digabung itu akan menjadi kayak gini. Nah, ini adalah KP dan ini adalah K. Ya, dan ini akan menghasilkan rangkaian baru. Karena menghasilkan rangkaian baru berarti kita jadi ngitung KS-nya. Karena ini rangkaian seri kan, jadi 1/KS, 1/KP ditambah dengan 1/K ya. Jadi sama dengan 1/KP-nya adalah yang ini, jadi 2K ditambah dengan 1/K. Nah, disamakan aja penyebutnya, berarti jadi 2K ya. 2K bagi 2K, 1 kali 1, 1. 2K bagi K adalah 2 ya. Kali 1, 2. Nah, ini ke sini aja. Jadi 1/KS sama dengan 3/2K ya. Jadi 1 tambah 2 adalah 3/2K. Maka nilai KS-nya tinggal balikin aja jadi 2K/3. Nah, ini tuh kan berarti KS itu sebagai K total. Karena udah beda semua, sudah digabungkan semua ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ini. Nah, untuk ini kan cuma satu rangkaian aja ya. Ini aja. Berarti untuk KB itu kita hanya menghitung KP-nya saja. KP-nya adalah K1 ditambah dengan K2, yaitu adalah 2K. Ya, kenapa 2K? Karena K-nya identik, jadi nilai K-nya adalah K, ini juga sama, nilai K2-nya adalah K, jadi K tambah K, jadi 2K. Ya. Nah, karena sudah disatukan semua, nggak ada lagi pegas yang lain, maka ini KP itu adalah sebagai K totalnya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti yang tadi KA-nya adalah 2K/3, sedangkan KB-nya adalah 2K. Langsung deh masukin ke sini. Jadi FA berbanding FB sama dengan untuk akar KA-nya adalah K itu adalah 2K/3 gitu kan. Per ini akar KB-nya adalah akar dari 2K. Atau ini tuh kan bisa di kayak gini kan lagi ya. Sama dengan akar 2K dipisah gitu, jadi per akar 3 per akar 2K. Itu kan. Nah, ini sama, dicoret aja. Berarti FA berbanding FB sama dengan
1/3 per 1 kan, karena ini habis semua. Maka perbandingannya FA berbanding FB itu sama dengan 1/3 berbanding 1 itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu adalah soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat ini ada sebuah pegas. Jadi pegasnya dipasangkan seperti ini. Ada K1, K2 dengan K3-nya sama, yaitulah 20 Newton per meter. Tentukan pertambahan panjang, berarti delta X pegas pada K1 dan K3. Untuk ini berarti kita harus menghitung dulu mana sudut-sudutnya ya, berarti ya. Kayak gini berarti kalau saya teruskan kayak gini. Nah, berarti ini 30 derajat. Di sini kan 30 derajat. Berarti di sini nih ya, di situ juga sama akan 30 derajat. Di sini pasti 90 derajat. Di sini juga sama, sudut siku-siku jadi 90 derajat. Di sini juga sama, yaitu adalah 90 derajat. Di sini juga sama, sudutnya adalah 90 derajat. Nah, otomatis di sini karena udah ada 120, berarti di sini adalah 60 derajat. Nah, kayak gini ya. Berarti di sini adalah alfa, kemudian di sini beta, di sini adalah gamma ya. Berarti untuk ini kita akan menghitung. Nah, karena di sini adalah gaya berat ya, dan di sini juga nggak ada gaya tegang talinya, maka kita ganti aja istilahnya dengan gaya saja ya. Jadi F1 ya. Kita akan mencari K1 dengan K3. Nah, berarti yang paling mudah itu adalah yang K1 ya. K1-nya nih di sininya nih. Jadi nyari F1-nya justru yang paling mudah. Ketakutnya kalian pusing, F1 itu apa ya, kita anggap saja sebagai T1 ya. Jadi kita akan mencari T1, berarti cara nyarinya adalah tinggal menggunakan persamaan W, yaitu W kali sama dengan M dikali dengan G. M-nya adalah 40 dikali dengan 10, jadinya adalah 400 Newton ya. Oke, kemudian jadi kita udah nemu bahwa T1 itu adalah 400 Newton. Oke ya, tapi saya lebih suka menggunakan F1 ya, karena di sini nggak ada gaya tegang talinya ya. Jadi istilahnya kita ganti aja dengan F aja ya. Karena kenapa dengan F? Karena hubungannya dengan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu kan nanti F itu akan sama dengan K delta X. Nah, jadi kita menggunakan F ini ya. Tapi sama aja, F1 itu sama dengan T1 sama dengan W gitu ya. Hanya beda istilah aja. Oke, F1-nya udah ketemu, berarti kita tinggal nyari yang F3. Gimana caranya? Berarti kita pasangkan dengan F3. F1 itu kan dengan ini ya, gamma ya. F1 per sin gamma. Berarti sin gamma sama dengan, kita kan mau nyari F3, berarti F3 per sin. F3 kan ini ya, ini F3 per sin beta. F1-nya kan 400. Nah, 400 per sin gamma berarti sin gamma ini ya 150. Sama dengan F3-nya nggak tahu, sin betanya adalah sin 90. 400 per sin 150 itu kan sama dengan sin 30. Sama dengan F3 per sin 90. 400 per sin 30 itu adalah setengah ya, sama dengan F3-nya nggak tahu, sin 90 itu adalah 1 ya. Berarti ini kali silang, berarti jadi setengah F3 sama dengan 400. Maka F3-nya adalah, tinggal kali aja, 2 kali 400 adalah 800 Newton. Nah, udah ketahuan sekarang F1 dengan F3-nya. Karena yang dicari adalah pertambahan panjang, jadi delta X di K1 berapa? Jadi pakai persamaan hukum Hooke yang ini. F sama dengan K dikali dengan delta X. Karena F yang dicari K1, ini di K1 ya, berarti ini F1 dengan K1. Maka delta X-nya untuk di K1 adalah F1 dibagi dengan K1. F1-nya kan ini 400 ya. 400. K1-nya yang mana? Nah, ini kan K1 sama dengan K2.
K3 yaitu 20 Newton, berarti dibagi dengan 20. Jadi jawabannya adalah 40 bagi 2, 20 Newton, meter ya, 20 meter. Kemudian untuk delta X di K2, K3, berarti F3 sama dengan K3 dikali dengan delta X. Maka nilai delta X-nya adalah F3 dibagi dengan K3, yaitu F3-nya adalah ini ya, 800 per K3-nya adalah 20. Jadi jawabannya adalah 40 meter. Beres. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.